Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memilih opsi lockdown untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19. Jokowi komandankan rapid test dan hari ini pemerintah mulai melakukan rapid test atau tes cepat virus corona di daerah-daerah yang dianggap rawan penyebaran COVID-19. Apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah cukup efektif untuk mengusir virus corona dari tanah air? Bersama saya Yudi Yudawan, kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi Indonesia dalam layar demokrasi. Pemerintah memilih menggunakan metode pemeriksaan massal untuk mendeteksi kasus penyebaran virus corona di Indonesia. Rencananya pemeriksaan massal akan dilakukan dengan mengambil sampel darah dan hanya dengan waktu kurang dari 2 menit, hasil pemeriksaan sudah bisa diterima. Pemerintah menyatakan akan menyediakan 1 juta kit untuk pemeriksaan massal tersebut. Hal ini dilakukan karena diperkirakan sekitar 600.000 sampai 700.000 orang beresiko positif corona. Sudah merencanakan untuk akan dilaksanakan pemeriksaan secara massal. Dikonotasikan di pemeriksaan secara massal adalah pemeriksaan terhadap orang yang memiliki peluang untuk kontak dengan kasus positif. Data perhitungan yang kita miliki, population at risk, artinya kelompok jumlah orang yang berisiko, adalah pada kisaran angka 600.000 sampai 700.000. Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan sekitar 1 juta kit untuk pemeriksaan secara massal di dalam kaitan dengan mengidentifikasi kasus positif yang ada di masyarakat. Sudah barang tentu ini akan dilakukan dengan melalui analisa resiko. Jadi tidak semua orang harus diperiksa. Untuk pemeriksaan massal, kita akan menggunakan pemeriksaan melalui darah. Darah diambil sedikit dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat, dengan kit, sehingga kemudian dalam waktu kurang dari 2 menit, maka akan bisa kita selesaikan hasilnya. Hari ini pemerintah mulai melakukan rapid test atau tes cepat virus corona di daerah-daerah yang dianggap rawan penyebaran COVID-19. Pemerintah juga mengimpor obat-obatan yang dianggap dapat menyembuhkan pasien yang terjangkit virus corona ini. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Menurut Presiden Jokowi, rapid test awal telah dilakukan dengan cara desentralisasi lokasi tes. Kepala negara menyatakan berdasarkan pemetaan, pemerintah memprioritaskan wilayah Jakarta Selatan sebagai daerah yang dianggap rawan penyebaran virus corona. Presiden menambahkan pemerintah juga akan mendatangkan obat-obatan yang telah dipakai di sejumlah negara. Untuk melakukan desentralisasi tes yang memberikan kewenangan kepada lab. Hari ini pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 ataukah tidak. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi COVID-19. Selain itu, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Dan untuk membahasnya dari sudut pandang media, hari ini dalam editorial view lokal layar demokrasi kita sudah kedatangan 2 jurnalis senior, Desina Anwar selaku Dewan Redaksi CNN Indonesia dan Maria Yulia Benyamin pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia. Saya ke Mbak Desi, terima kasih malam ini ketemu lagi. Santai aja ya. Iya, karena ngomongin corona 2 hari ini ya. Kemudian Mbak Maria selaku pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia. Selamat malam. Saya ke Mbak Maria dulu. Ya, Mbak Maria ini menarik terkait dengan sistem rapid test hari ini. Oke. Ekspektasi Anda seperti apa? Saya sih berharap ini segera dijalankan, eksekusinya harus cepat. Karena kembali lagi bahwa dari kemarin kita mengharapkan, kalau dari Redaksi Bisnis Indonesia, kami terus mendorong bahwa pemerintah akan segera melakukan lockdown. Tapi lockdown di sini harus lockdown secara terbatas, artinya dimodifikasi. Ya, karantina wilayah secara terbatas. Itu diperlukan untuk menghambat penyebaran virus yang kalau kita lihat ini angkanya cukup naik, dari hari ke hari itu naiknya cukup drastis. Iya. Ya. Jadi Jadi menurut sebenarnya saya dengan lockdown yang dalam paradigma dari bisnis Indonesia sendiri bukan berarti lockdown seperti di Italia yang totally semua orang tidak bisa keluar. Kombinasi atau modifikasi.
Jadi ini bisa semacam dimodifikasi dengan rapid test. Sambil itu rapid test berjalan. Sementara rapid test berjalan, semua orang harus dikunci di rumah masing-masing. Kalau sekarang ya bisa disaksikan bahwa agak cukup bebas, cukup lepas. Iya, Mbak Desi tanggapannya seperti apa nih Mbak? Apa mengenai rapid test atau pertama mengenai rapid test dulu, lockdown? Kemudian juga hubungannya dengan Ya. lockdown versi dari bisnis Ya jelas ya, rapid testing itu sangat penting walaupun mungkin ada perdebatan bahwa ini masih tidak akurat tapi yang penting memang harus dilakukan karena ini akan memberikan gambaran kira-kira spreadnya atau penyebarannya itu seperti apa sehingga daerah juga bisa melakukan langkah-langkah ya. Dan seharusnya kita juga appreciate ya bahwa pemerintah sekarang sudah kelihatan memiliki sense of urgency. Kita harus melakukan sesuatu untuk memperlambat sebaran itu sendiri. Nah, masalah lockdown ini, menurut saya ini kita kita harus clear dulu istilah ya, definisi dari lockdown itu apa. Dan kita harus juga lihat apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, apa yang kita bisa pelajari ya. Misalnya kalau China dengan Wuhan di lockdown dan di China juga, nah itu setiap orang tidak boleh meninggalkan rumah, transportasi massal tidak boleh, ada semua kegiatan dan ini berarti kan harus ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ini juga harus dikoordinir ya. Setahu saya kalau pemerintah daerah misalnya gubernur mereka bisa menetapkan status. Apakah sekarang kalau di Jakarta misalnya sebagai epicenter adalah status tanggap darurat. Tapi masalah lockdown ini kan harus dengan keputusan pusat ya karena ini kan antar provinsi tapi juga antar negara misalnya menutup airport dan lain sebagainya. Berarti ini kan harus ada koordinasi. Nah, ini juga harus dipikirkan konsekuensinya. Konsekuensinya itu apakah misalnya kita itu semua siap untuk melakukannya, apalagi kunci untuk lockdown itu sebenarnya ketertiban, harus diikuti. Ini harus masyarakatnya juga harus disiplin. Tapi dari segi persediaan kebutuhannya, penanganannya dan supaya ini tidak membuat orang bertambah menderita lagi itu juga kan harus ada dipikirkan. Dan konsekuensi ini kan berarti semua aparat juga harus disiapkan dari segi polisinya, dari segi mungkin kalau perlu TNI juga diminta bantuan, tapi yang jelas itu dari RT, RW dan kelurahan itu semua juga harus bahu-membahu untuk memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuan utamanya itu sebenarnya bukan masalah lockdown atau tidak, tapi bagaimana memperlambat penyebaran dari virus corona ini. Karena itu esensinya. Virus corona ini tersebar begitu cepat itu karena kontak. Jadi kuncinya itu mengurangi mobilitas dan untuk mengurangi kontak. Mengurangi kontak itu berarti apa? Ya up to us ya, kita masing-masing harus menjaga jarak, harus tidak dalam satu kerumunan, harus memastikan bahwa kita tuh bersih ya, mencuci tangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini upaya bagi kita bukan untuk wah ini pemerintah begini, tapi semua kita harus bahu-membahu melakukan ini semua, memperlambat. Ya, tapi kalau mungkin Mbak Maria sedikit bisa melihat bagaimana langkah pemerintah sejauh ini terkait dengan tadi perdebatan mengenai lockdown sendiri begitu panjang, terminologinya sendiri masih rancu di masyarakat. Mbak Desi tadi menjelaskan perlu adanya ketegasan mengenai lockdown sendiri, social distancing sudah dilakukan. Lalu Anda melihat dengan sampai hari ini seperti apa Mbak? Ya, mungkin saya ingin mempertegas satu hal dulu, bahwa soal lockdown ini, ya seperti kita sadari bahwa terminologi ini juga diterimanya agak menyeramkan. Jadi mungkin kita sepakat untuk tidak menggunakan kata lockdown. Kita pakai ya bisa jadi karantina wilayah. Iya, karantina wilayah atau jaga jarak, atau jaga jarak. Ya, oke, itu. Karena begitu mendengar terminologi lockdown, semua tuh merasa seperti apa ya? Kayak bayangannya itu menakutkan banget gitu, melanggar hak asasi, terus kemudian semua orang harus di rumah, tidak ada aktivitas, padahal tidak selamanya lockdown itu berarti menghentikan aktivitas sama sekali. Kalau kita berkaca di beberapa negara kan sebenarnya negara-negara itu mengatur bahwa aktivitas tetap berjalan, beberapa layanan vital tetap berjalan, minimarket, pasar tetap buka, hanya saja masyarakat diimbau untuk bukan dihimbau lagi ya, tetapi secara tegas diminta untuk tidak keluar untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak penting. Tapi Mbak Desi kalau melihat sekarang himbauan seperti apa? Sepertinya tidak berlaku di Indonesia. Ini begini karena itu negara demokrasi ya istilahnya. Kalau kita seperti di China mereka bisa dengan cepat karena mereka itu negaranya sangat centralized ya, bisa melakukan dan mereka juga punya sistem yang mendukung. Ya kalau kita lihat di Amerika Serikat sebenarnya ya ini juga salah satu contoh di mana kita tidak perlu mencontoh apa yang dilakukan di Amerika Serikat ya, meremehkan ya mungkin kita juga agak sempat seperti itu.
gitu, meremehkan tapi juga lambat mengambil keputusan ya. Hari ini di negara California ya, gubernurnya menetapkan bahwa masyarakat ada sekitar 40 juta ya masyarakat tinggal di California itu tidak boleh meninggalkan rumah ya. Tapi apa definisinya? Ini kan sebenarnya semacam lockdown. Semua orang jangan keluar rumah misalnya kecuali harus belanja obat-obatan, harus bisa belanja bahan pokok dan bagi tentu saja bagi petugas yang esensi untuk kehidupan kita bermasyarakat seperti listrik dan utilities, public utilities ya, kepentingan publik itu harus bisa berjalan. Tapi kan minim ya. Nah, saya lihat ada imbauan dari Gubernur DKI karena Jakarta ini merupakan epicenternya istilahnya. Kita memiliki korban penderita positif terbanyak. Itu ada memang himbauan untuk semua perusahaan atau kantor itu kalau bisa tidak work from home kecuali mungkin yang memang penting. Nah, saya rasa ini imbauan ini harus ditanggapi dengan serius. Mbak Desi, tapi kalau masyarakat harus ditanggapi dengan serius. Ini bukan main-main. Kita tidak boleh meremehkan ya. Ini karena jangan kita mendengar bahwa ini imbauan. Nah, ini yang menarik dalam mengenai soal kewenangan, Mbak Desi ya. Kalau di Amerika mungkin setiap negara bagian punya kewenangan untuk mengatur negara bagian sendiri. Nah, di Jakarta sendiri kita pernah mendengar Pak Anies sendiri mengatakan bahwasanya memang ada social distancing, kemudian pembatasan jam kerja segala macam seperti itu. Tapi di satu sisi juga Pak Anies juga ditegur oleh pemerintah pusat karena dia tidak berkoordinasi. Kondisi ini bisa berpengaruh tidak, Mbak Des? Ya, saya rasa begini kan pemerintah sekarang punya yang namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, ini kan sudah jelas walaupun kita masih belum lihat ini persisnya strateginya tuh apa, timnya, organisasinya itu masih belum kelihatan ya. Tapi yang jelas adalah koordinasi ini sangat penting ya. Kerjasama itu sangat penting karena ini kalau tidak ini kan membingungkan masyarakat. Jadi ya kalau kita misalnya lihat bahwa di DKI itu tanggap darurat ya harus disupport dong gitu. Maksudnya tuh apa? Oh, kalau kita meminta semua orang tinggal di rumah, ya berarti nanti kalau kita punya kebutuhan, nah di sini misalnya pusat juga kan harus kalau menurut saya idealnya kan cepat ya membantu. Berarti Mbak Desi melihat pusat dan pemerintah daerah, mungkin contohnya ada Jakarta tidak ada koordinasi dalam komunikasi mengenai kondisi saat ini. Ya, saya rasa begini ya karena ini ini semua harus bertanggung jawab ya. Kita tidak bisa juga semuanya kepada pemerintah karena kuncinya di sini itu adalah mengurangi mobilitas. Kita semua ini harus melakukan social distancing bukan karena ini disuruh oleh pemerintah dan diimbau. Istilahnya kita semua tuh tergerak karena virus ini tidak memandang batas, tidak memandang negara karena cara virus ini menyebar ya itu sama di mana-mana apapun negaranya. Jadi jangan anggap bahwa kita di Indonesia kan toh kita kelihatannya kita kebal, kita begini, tidak, sama sekali itu tidak betul. Mungkin Mbak Maria ingin menambahkan sedikit terkait dengan koordinasi seperti apa? Kembali ke pertanyaan Yuda sebelumnya bahwa social distancing selama ini yang sudah dilakukan, kalau saya melihat bahwa ini karena sekedar imbauan, Mbak, karena sekedar imbauan jadinya nggak terlalu efektif. Tapi Mbak Desi katakan tadi kita negara demokrasi, kita tidak bisa terlalu ketat. Itu dia. Jadi kalau dilihat di jalan-jalan semua orang juga masih melakukan aktivitas seperti biasa. Karena begini ya, kalau untuk melakukan social distancing, imbauan itu kan harus ada kedisiplinan. Jadi sekarang yang diperlukan sanksinya itu apa? Dan bagaimana memastikan aturan-aturan ini dipatuhi. Dan ini kan bisa lahirnya itu kan dari tadi kan misalnya dari wilayah itu sendiri, wilayah RT mana yang memiliki paling banyak gitu. Ya harus ada kesadaran kita secara masyarakat mungkin melakukan keamanan dan lain sebagainya, mengingatkan warga untuk masuk ke rumah dan lain sebagainya. Saya rasa ini penting sekali kesadaran Mbak Maria mungkin masyarakat. melihatnya seperti apa nih? Social distancing mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, kalau saya kembali ya, seperti yang menjadi concern dari kami, redaksi kami, bahwa social distancing yang ada selama ini ternyata tidak terbukti tidak efektif. Karena semua orang masih melakukan aktivitas, semua orang Indonesia rasanya belum begitu kalau sekedar imbauan itu kayaknya masih acuh masih masuk telinga kanan keluar telinga kiri lah ya, saya pikir itu. Jadi kami mendorong bahwa sebenarnya social distancing ini perlu dilakukan, tetapi dimodifikasi lagi nih
Jadi harus ada aturan yang tegas, sanksinya pun Ada harus sanksinya. tegas gitu. Sanksinya pun harus Dan tegas. ada solusinya, misalnya Oke. kalau Ya. sekarang kita tidak boleh keluar Ya. rumah. Kalau di China kita lihat, di Ya. Wuhan itu semua orang tidak boleh keluar rumah. Berarti tidak boleh naik transportasi massal dan lain Ya. sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan adalah ya memastikan bahwa mereka bisa akses ke makanan, bisa mereka kesehatan dan lain sebagainya. Itu juga berarti kan harus dipikirkan. Nah, di sini ya kuncinya itu kesiapan koordinasi dari semua lini gitu. Jadi kalau saya lihat memang sekarang yang ada gugus tugas percepatan ini semua harus mendukung, yaitu semua aparatnya. Jadi sehingga harus ada satu message yang jelas, pesan yang jelas ini yang harus dilakukan. Dan mau tidak mau daerah juga harus sama gitu caranya melakukannya dan harus berkoordinasi. Satu minggu Kalau sudah tidak berjalan bagaimana nih Mbak kondisi di ketika satu minggu kan social masih distancing? kita kan masih belum Ya. tahu kira-kira kita sudah mendengarkan dari Presiden Jokowi yang akan dilakukan itu adalah rapid testing Ya. kan sudah ditingkatkan dan kita harus apresiasi ada sense of urgency-nya dan testing itu juga harus dilakukan tracing Ya. itu paling penting. Kita bisa mencontoh Singapura dalam hal ini. Kita melakukan tracing sehingga kita tahu ini persisnya jumlahnya itu berapa dan kalau sudah tahu kan bisa melakukan isolasi. Yang satu lagi ya mau tidak mau kita harus istilahnya ya social distancing perlu lagi diulang, harus menjaga kebersihan, mencuci tangan dan lain sebagainya, etika bersin dan menghindari kerumunan, menghindari keramaian. Dan saya lihat kan di sini masih ada banyak gap sekali, ya. antara pengertian dan meremehkan itu. Kita melihat misalnya ada daerah yang masih ingin melakukan acara mengundang ribuan orang dan lain sebagainya, padahal kan sudah dikasih tahu ini membahayakan. Jadi saya rasa ini pesan kita di media yang harus terus-menerus mengingatkan, ya jangan meremehkan. Dalam hal ini kita justru harusnya membantu ya dalam menyebarkan pesan-pesan ini. Kalau tidak, ya kasihan ini perawat kita, dokter kita, orang-orang yang harus membantu merawat orang yang sakit ini semakin lama kan semakin banyak jumlahnya. Ya, kalau Mbak Maria tadi sempat mengatakan sepertinya pemerintah masih test case dulu ya. Tadi kemarin ketika lockdown ditolak lalu melakukan kebijakan social distancing lalu dievaluasi sepertinya tidak terlalu berjalan maksimal. Kemudian ada himbauan dari Anda dimodifikasi dalam artian perlu ada undang-undangnya, perlu ada perdanya mungkin ya. Lalu sekarang ada rapid test. Lalu seperti apa? Nanti berjalan terus modifikasi lagi, ada trial error lagi. Harus ada kepastian tidak sih Enggak sih, sebenarnya? saya mungkin ralat. Tadi Iya. saya tidak mengatakan bahwa ini seperti tes ya, Iya. seperti tes case aja, tidak. Saya pikir pertama-tama kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah. Ya, walaupun kita terlambat merespon corona ini harus diakui. Dari Cina, sejak Cina itu terakhir itu kali, akhir Desember. ya akhir Desember dia mengumumkan bahwa ini karena corona, sampai dengan bulan Februari ketika muncul kasus pertama di Indonesia, harus kita akui bahwa kita mungkin agak-agak santai untuk merespon itu. Jadi ada 1,5 bulan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah baru setelah munculnya kasus pertama, kedua, kita sepertinya kaget. Harus diakui itu. Nah oke, terus pemerintah mengambil langkah pembatasan sosial. Pembatasan sosial lagi-lagi menurut saya tidak begitu efektif. Karena apa? Karena orang tidak bisa dipaksa. Ini masih dilihatnya sebatas imbauan saja. Nah kemarin pemerintah sudah mengumumkan bahwa mereka bahwa akan melakukan rapid test. Dan ada impor besar-besaran untuk mendukung rencana ini berjalan. Ini juga harus diapresiasi. Tetapi lagi-lagi kunci pertama yang paling pokok di sini adalah memutus mata rantai corona. Memutus mata rantai corona ini tidak bisa dilakukan hanya ya tes begitu saja. Tes kita ketemu orang, tetapi dari orang yang satu udah menular ke yang lain dan akhirnya menular berjejaring ke pihak yang lain. Jadi menurut saya harus modifikasi antara melakukan rapid test dan kemudian masyarakat diinstruksikan bukan lagi diimbau, diinstruksikan untuk semacam apa ya? Iya, sekarang kan ada melockdown macam-macam dirinya ya. sendiri gitu. Ya, yang ada melakukan misalnya isolasi, self isolation, karantina mandiri misalnya. Atau kalau misalnya sakit batuk-batuk ya jangan kemana-mana, tinggal di rumah selama 14 hari. Atau kalau balik dari luar negeri, apalagi dari negara-negara yang memiliki kasus ya sekarang hampir setiap negara itu pokoknya kita harus menjaga supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita itu juga tidak terkena. Jadi menurut saya yang harus dilakukan itu kita juga mulai dari individu dan kemudian dari keluarga dan komunitas
itu semua menjalankannya dan tahu kenapa harus menjalankannya, yaitu mencegah penyebaran lebih Ya, jadi cepat semacam lagi. ada kombinasi ya. Iya. Kombinasi. Baik, kita break dulu, nanti kita akan berbicara lagi mengenai kombinasi, terutama saya tertarik dengan Mbak Maria, harus ada instruksi Mbak Desi. Instruksi ini berarti langsung dari pusat, atau kata di setiap daerah punya kewenangan untuk melakukan tidak hanya self distancing, tapi juga bagaimana mengontrol warganya, pergerakan warganya, aktivitas warganya, mengingat mungkin kemarin di Sulawesi Selatan ada aktivitas tablik akbar, dan kita baru tahu 1 hari sebelum event, dan itu menjadi suatu fenomena yang harus kita kritisi berikutnya. Ya, CNN Indonesia Layar Demokrasi akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Sejak diumumkan pertama kali hingga hari ini, angka ODP, PDP, pasien positif corona, serta korban meninggal dunia akibat corona terus melonjak tajam. Hingga kini sudah 32 pasien positif corona meninggal dunia. Sementara pasien positif corona sudah mencapai 369 orang. Sementara ribuan lainnya berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan. Lalu kapan pandemi COVID-19 terdeteksi masuk ke Indonesia? Kalau kita lihat nih timeline-nya tadi seperti Mbak Maria katakan, kita melihat bagaimana sebenarnya pemerintah merespon dari Wuhan sendiri ketika di akhir Desember sempat langsung ada outbreak terkait dengan virus corona. Kalau kita lihat di sini perjalanannya dari tanggal 29 Februari, Gubernur Jakarta Anies Baswedan memerintahkan aparatnya agar waspada terhadap bahaya COVID-19 yang diperkirakan sudah masuk ke Jakarta. Nah, ini adalah kondisi di mana sebenarnya pemerintah sudah bisa mewaspadai, mengingat memang kondisi Indonesia sendiri secara topografi, geografis Indonesia sangat berdekatan dengan negara-negara yang memang pada saat itu ada endemik seperti Singapura, Malaysia, kemudian juga pergerakan para wisatawan mancanegara dari Tiongkok ke Indonesia, ke Bali juga cukup besar di tahun 2019 hingga 2020 awal Januari kemarin. Lalu terkait dengan pernyataan mungkin tanggal 11 Maret kita bisa lihat di sini adalah bagaimana pemerintah sendiri memberikan statement. Mungkin bisa kita saksikan di belakang di layar ini mungkin terkait bagaimana pemerintah memberikan pernyataan bagaimana seandainya kalau ya, ini ada beberapa grafis mungkin tidak bisa saya baca semua karena ini merupakan timeline perjalanan sendiri. Nah, kalau kita lihat ya Mbak, ya, tanggal 19 Maret ini pertama kali memang dari tanggal 19 Maret kemudian 20 Maret angka positif sudah mencapai 369. Berarti hari ini ya, kurang lebih 1 bulan Mbak Desi. Angkanya cukup signifikan yang cukup mulai membuat orang miris adalah ketika angka jumlah meninggalnya cukup besar sekali. Kemudian kita lihat berikutnya seperti apa. Ini udah tanggal 20, ini udah pada hari ini ya. Kalau ini kita 29 Februari. Ini yang sempat menjadi awal triggernya. Kemudian Pak Jokowi juga mengumumkan ada orang memang sudah suspek dan positif virus COVID-19 di Depok, Jawa Barat. Dan ini menjadi trigger bagi kita tersadar sepertinya bahwasanya Indonesia ada ini akhirnya gitu. Kemudian kita lihat berikutnya adalah bagaimana timeline ataupun perjalanan cerita mengenai COVID-19 Indonesia. Pemerintah akhirnya menunjuk Ahmad Yuryanto sebagai jubir pemerintah untuk penanganan corona setelah sebelumnya banyak sekali perdebatan terkait dengan pernyataan-pernyataan pejabat terkait mengenai hal ini. Kemudian juga kasus pertama meninggal dunia pasien COVID-19 11 Maret, belum 1 bulan bahkan, dan hari ini sudah lebih dari 20 orang. Nah, berikutnya kita lihat, ya, ini 14 Maret lonjakan kasus positif naik. Ya. Baik, kita kalau melihat dari timeline ini sendiri bagaimana kalau dari Mbak Maria sendiri, langkah pemerintah, responnya dari Wuhan sendiri bulan Februari, baru ada tindakan, baru ada keputusan? Ya, seperti tadi saya katakan kita agak terlambat. Karena begitu di Wuhan dan Cina, terus di negara-negara lain juga semakin ada korban baru, kita itu masih membuka akses kita di bandara. Taruhlah di bandara itu paling mudah lah melihat bagaimana akses pintu masuk keluar wisatawan itu masih dibuka dengan bebas. Dan kita nggak sadar ya sebenarnya kalau lihat angka ini agak-agak mengkhawatirkan karena ternyata perkembangannya itu lumayan signifikan, dan kalau lihat jumlah korban sama jumlah yang meninggal itu kita lihat rasio CFR-nya itu 8,7% hari ini. Iya, itu saya pikir angka yang cukup tinggi. Memang tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, karena negara lain kan jumlah kasusnya juga beda. Ya taruhlah ada beberapa negara
seperti misalnya Sudan atau negara-negara lain yang CFR-nya tinggi gitu. Itu dia karena kasusnya dikit, jumlah meninggalnya sedikit. Jadi ketika dia dibilang, wah angka kita masih di bawah negara-negara itu, saya pikir tidak apple to apple. Menambahkan sedikit. Ya, tapi kita sebenarnya bisa pelajari ya dengan lajunya peningkatan kasus yang positif dan juga angka kematian. Ini ada, menurut saya ini ada dua hal yang harus kita cermati kalau kita lihat ya angka-angka ini. Ini pertama di Indonesia, ini kita memasuki yang namanya exponential karena hanya dalam beberapa hari saja dari 1, 2, kemudian 2 hari yang lalu masih 150, 2 hari kemudian taruhlah hari ini sudah 350-an dan angka yang meninggal sih sudah 32. Ini kita kalau ada kurva itu masuk yang namanya exponential. Itu steep dan katanya kalau menurut ahli ini memang sudah bisa diprediksi gitu. Nah, masalahnya di Indonesia itu jumlah orang yang dites itu masih kurang dari 2.000. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan rapid testing ini setiap hari taruhlah kita mentes 1.000 orang. Nah, ini akan jauh lebih melonjak lagi, lebih steep lagi. Tapi mungkin yang menjadi kekhawatiran ini adalah angka kematiannya. Misalnya kalau kita lihat kurva yang steep seperti di Korea Selatan ataupun yang steep seperti di China dan juga sekarang di Amerika Serikat dan juga di Italia. Ini taruhlah di Singapura mereka mungkin sudah mentes 200-an sekian orang, tapi angka kematian itu 0. Di Malaysia itu kurang dari 700 orang yang positif, angka kematiannya itu 4. Sementara di Italia itu sekarang angka kematiannya itu sudah 3.000-an sekian. Nah, Indonesia ini kalau katanya ya sebuah negara itu betul-betul siap seperti di Korea Selatan bisa menekan CFR-nya atau case fatality rate-nya itu antara 0,3% sampai 0,5%. Ini yang mereka lakukan. Jadi mereka mengatakan COVID-19 ini tidak berbahaya MERS ataupun SARS misalnya. Tapi kalau kita tidak siap seperti Italia, rata-rata itu 3 sampai 5% angka kematiannya. Tapi kalau dilihat dari Indonesia, lajunya itu sudah hampir 7 sampai 8%. Takutnya besok misalnya kasusnya itu semakin meningkat, tapi angka kematiannya itu juga meningkat. Nah, kalau saya melihat ini pemerintah memang kita semua itu sudah harus this is betul-betul harus bukan tanggap darurat lagi. Ini memang sudah darurat wabah. Kenapa? Karena nanti itu akan semakin banyak. Dan kalau semakin banyak, itu apa yang akan terjadi? Apakah kita dari sistem kesehatan, pelayanan kesehatan kita tidak memadai? Jawabannya kan tidak. Ya, apakah peralatan medisnya, jumlah perawat dan dokter dan lain sebagainya tidak. Bayangkan kalau setiap hari itu banyak sekali orang yang ternyata positif. Nah, ini kan yang harus menjadi perhatian dan concern kita semua. Makanya saya sekali lagi, kita juga harus menjadi media yang ikut mengimbau, please deh, lihat angka-angka ini. Karena kalau kita tidak memperlambat, yang akan ada terjadi lonjakan ini sehingga kita semua kewalahan. Tapi kalau kita mampu memperlambat dengan tidak keluar, mengisolasi diri, tidak work from home atau belajar dari rumah, tidak jalan-jalan di mall, tidak ada membuat acara keramaian dan lain sebagainya, melakukan ibadah di rumah, yang diharapkan itu bukan menghapus virusnya itu sendiri. Ya, ini akan memakan waktu, tapi melandaikan ini grafisnya itu sehingga memberi nafas kepada sistem kesehatan kita tuh untuk bisa menangani. Kita bisa menerima bantuan mungkin dari negara-negara lain yang perlu ya, yang mereka sudah belajar dari kasus ini dan sudah berhasil misalnya untuk mengurangi jumlahnya. Kita juga bisa mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan dan lain sebagainya, sehingga nanti lambat laun itu kurvanya dan sampai mungkin suatu hari ada vaksinnya dan obat-obatannya juga bisa diterapkan gitu. Ya, Mbak Maria sendiri tadi ada tanggapan terkait dengan respon pemerintah tuh lamban ya, dalam artian kalau kasus Wuhan udah dari bulan Desember 2019, kemudian juga di Singapura, Malaysia sudah lebih dulu, lalu Indonesia sepertinya kayak nyantai banget nih, pernyataan-pernyataan pejabat negaranya juga terkesan dalam tanda kutip kayak meremehkan hal itu. Lalu Anda bagaimana terkait hal ini? Saya gini, sekarang kita tidak perlu bicara yang belakang-belakang deh. Udahlah, itu menjadi semacam pelajaran buat kita bahwa memang kita merespon ini terlambat.
Sekarang kita lihat ke depan. Saya pikir pemerintah harus didukung, rencana-rencana pemerintah untuk melakukan rapid test, terus sekarang juga pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan kuantitas fasilitas kesehatan, itu harus didukung gitu ya. Apalagi BUMN juga turun tangan ya. Sekarang banyak banget BUMN yang kemudian mengubah hotel menjadi semacam rumah sakit darurat gitu. Itu harus diapresiasi. Tetapi lagi-lagi ini tidak cukup. Ini tidak cukup karena tujuan kita sekarang ini penting adalah yang paling penting memutus mata rantai. Oke lah, yang sekarang ini rapid test itu dilakukan untuk orang-orang yang mungkin sudah terlanjur berjejaring kemana-mana. Tetap ya selain itu harus dilakukan semacam ya bahasa lockdown itu agak-agak menyeramkan sih. Jadi karantina wilayah secara terbatas, orang stay di rumah tetap melakukan aktivitas yang perlu-perlu saja. Orang keluar rumah hanya untuk beli makanan, untuk apa namanya? Atau bahkan itu juga mungkin kita bisa siasati dengan ada pengiriman. Pengiriman. Bagi daerah yang betul-betul sudah harus ya di karantina gitu. Itu juga harus ada ya bantuan-bantuan seperti itu. Ya kalau bicara mengenai Jakarta Mbak, dengan roda perekonomian di Jakarta yang tersentralize Jakarta juga menyumbang perekonomian lebih dari 40% Indonesia. Ke lockdown Jakarta dalam artian mengurangi aktivitas perekonomian di Jakarta pasti berimbas terhadap perekonomian secara ini sudah dipastikan bukan saja di Indonesia tapi secara global dan sekarang setiap ini ada yang pernyataan bahwa kita tuh akan bangkrut jauh sebelum coronavirus ini hilang. Nah, ini adalah new normal yang kita harus betul-betul ya pahami kenapa kita bukan saatnya untuk menghitung-hitung pertumbuhan ekonomi. Nanti kalau semua masyarakatnya sakit semua kan kita juga tidak akan bisa produktif gitu. Jadi kalau saya lihat makanya kan sekarang kan ada imbauan ya dari Gubernur DKI Jakarta kan ada paling banyak itu masih di Jakarta ya. Saya rasa memang sebaiknya itu ada pembatasan orang lalu lalang karena daerah yang belum terlalu terpapar, ini kan harus kita lindungi. Jadi harus ada kesadaran juga gitu. Nah, ini harus memang dilakukan secara koordinasi yang baik. Jangan sampai mungkin ya kita pernah salah itu misalnya menutup transportasi atau membatasi dan justru membuat kacau balau. Justru menghimpun banyak orang ya kebalikannya dari social distancing justru membahayakan tapi memikirkan cara-caranya bagaimana misalnya orang-orangnya kita karantina tapi yang lalu lalang itu kebutuhan makanan, kebutuhan dan lain sebagainya yang penting-penting itu kan tidak di lockdown ya istilahnya lockdown itu tuh manusianya gitu. Kita yang menyebarkan virus itu kita gitu. Makanya harus social distancing. Nah, dari segi pembiayaan ya kita lihat kan juga mau tidak mau kan pemerintah memang sudah ya harus menyiapkan dana untuk itu baik dari APBN maupun dari APBD dan juga ini kan ada imbauan perusahaan toh mereka sekarang juga harus mau tidak mau kan membantu ya apa semuanya yang bisa mereka lakukan baik untuk memperlambat ya dengan melakukan work from home tapi juga dari segi sumbangan materi, masker, sanitizer, mungkin memberikan keringanan kepada karyawannya dan bank-bank juga mungkin pinjaman dan lain sebagainya juga bisa ditunda. Jadi yang penting tuh fokusnya itu adalah menyelamatkan nyawa manusia gitu. Jadi kalau nyawanya itu kita anggap wah ini kita remehkan, kalau kumpul-kumpul sedikit kan nggak apa-apa. Mungkin Mbak Maria menambahkan sedikit dari sudut pandang dari bisnis Indonesia. Jadi kalau bisnis Indonesia itu udah jelas. Dari hari Senin itu headline kami udah memutus mata rantai. Itu pertama yang harus dilakukan. Dan hari Selasa jangan takut lockdown. Dan hari Rabu saatnya mengunci Jakarta. Itu udah jelas sih, karena memang concern kita adalah. Tapi mungkin kata kunci, mengunci itu, itu bukan berarti. Kita dulu nih Mbak Maria sama Mbak Desi. Manusianya yang harus tetap di satu tempat, sehingga kita tidak menyebarkannya kemana-mana. Nah, betul sekali, karena berkaitan dengan mengunci lockdown itu pasti persepsi orang, roda perekonomian berhenti, orang nggak bisa dapetin logistik, orang panik. Wah, sendirian. Dan akibatnya panik buying dan semua orang menumpuk hand sanitizer dan juga tisu basah. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu untuk membahas hal ini. Tetaplah bersama kami. Ya,
Ya, kita masih membahas mengenai bagaimana mengukur langkah negara untuk mengusir virus corona sendiri, masih bersama Mbak Maria dan juga Mbak Desi Anwar. Kalau Mbak Maria tadi perdebatan sedikit menyinggung tentang ekonomi, meskipun kita tidak bicara mengenai ekonomi secara detail, tapi pastinya kita bicara mengenai lockdown, mengunci negara, mengunci Jakarta, efeknya terhadap roda perekonomian karena Jakarta menyumbang tadi ya defisit negara juga, kemudian juga perekonomian di Indonesia. Lalu sebenarnya apa sih yang Mbak membuat para pengusaha mungkin ya, para pelaku bisnis di Jakarta khawatir ketika misalkan Jakarta jadi dikunci, kemudian masyarakat sendiri juga merasa tidak nyaman karena terminologi lockdown masih membuat mereka merasa mereka tidak mendapatkan kenyamanan untuk mendapatkan logistik, mendapatkan semua barang kebutuhan mereka. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebenarnya ketakutan itu muncul karena pertama balik lagi tidak mengerti terminologi lockdown. Ya udahlah, kita mungkin sekarang kita menghentikan ada terminologi lockdown. Kita pakai apa ya, semacam karantina, juga menggunakan mengunci ya, karantina wilayah. Tapi sebenarnya kalau di headline Bisnis Indonesia mengunci itu tanda kutip gitu ya. Jadi kalau misalnya dilakukan melockdown itu, ketakutan pengusaha-pengusaha ini adalah semua aktivitas ekonomi mati, lumpuh total. Jadi perusahaan tidak membuka, ya misalnya sektor manufaktur tidak buka pabriknya, tidak menjalankan kegiatan operasionalnya, begitupun juga dengan yang lain-lain. Padahal kan sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa ketika di lockdown, ketika di karantina secara terbatas tadi, sejumlah aktivitas tetap berjalan. Kalau kita lihat di Malaysia itu kan sudah melakukan lockdown terhadap negaranya. Ketika lockdown selama 2 pekan terhitung sejak 18 Maret kalau tidak salah, dia tetap membuka 25 layanan vital. Tetap dibuka. Dan dia negara mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk menjamin ketenangan masyarakat bahwa satu, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan layanan vital tetap berjalan. Yang kedua, negara menjamin pasokan atau ada jaminan kebutuhan pokok. Bahkan dia meminta bahwa ya minimarket, pasar-pasar itu tetap dibuka sehingga orang bisa tetap mendapatkan jaminan pasokan kebutuhan pokok. Apakah Anda melihat Indonesia tidak ada komunikasi politik terkait hal ini dari pemerintah kita? Kalau Indonesia kan belum. Indonesia kan tidak, karena memang kita belum mengambil langkah itu, karena kita belum mengambil langkah itu. Sejauh ini kan pemerintah masih sebatas pembatasan sosial gitu. Tapi dengan pembatasan sosial aja masyarakat udah panik buying, kemudian juga beberapa orang sudah mulai berpikir bahwasanya ketika batasan waktu kerja mereka dibatasi, mereka akan kehilangan pendapatan harian seperti itu. Jadi sebenarnya kami juga tidak sekedar menyerukan ya, selain menyerukan, kami sendiri Bisnis Indonesia mencoba juga kasih solusi bahwa yang sekarang dikhawatirkan itu kalau misalnya terjadinya karantina wilayah secara terbatas adalah mereka yang pekerja harian yang mengandalkan upah harian. Itu yang dikhawatirkan, termasuk para Gojek. Gojek kan kemarin sudah melakukan semacam protes kan, wah kalau di lockdown kami seperti apa. Padahal sebenarnya kan ada solusi. Terhadap pekerjaan harian itu pemerintah bisa menyalurkan bantuan, baik bantuan langsung, baik bantuan langsung, baik tunai maupun tunai. Nah, yang Gojek itu juga sebenarnya kalau di negara Malaysia kita lihat Gojek itu difungsikan loh. Dia difungsikan, dia justru orang tidak keluar dari rumahnya, dia di dalam rumahnya, tetapi dia bisa memanfaatkan Gojek untuk memesan makanan secara online. Itu sebenarnya. Bahkan kalau misalnya pemerintah ingin ada semacam karantina wilayah ini, Gojek itu juga bisa difungsikan untuk mengantar logistik dari satu tempat ke tempat lain. Ketika karantina wilayah, mungkin Mbak Desi juga melihat ini dimodifikasi lagi kan, dari social distancing, kemudian lockdown yang begitu sangat ekstrim, karantina wilayah. Berarti asumsinya mungkin yang selama ini orang Bekasi bilang, orang Jakarta nggak boleh ke Bekasi nih karena Jakarta lagi karantina. Kita melihat Jakarta jumlah mortality-nya paling tinggi, kemudian jumlah yang positif paling tinggi. Mbak Desi melihat mungkin nggak sih dengan karantina wilayah dimodifikasi lebih moderat, lebih membuat orang nyaman? Begini ya, yang harus kita pahami, ini musuh kita, ini sesuatu yang kita tidak pahami. Ini virus, ya. Virus ini tidak paham mengenai politik. Virus ini tidak paham mengenai kita kurang logistik, kita kurang perawat, kita kurang ini, kita kurang ini. Dia akan menyerang terus dan akan
istilahnya ini bukan perang dengan manusia, kita tidak tahu ya, ilmuwan saja sampai sekarang kan tidak paham, masih mencoba memahaminya. Jadi yang penting dalam hal ini ya, yang saya lihat itu sebenarnya esensinya itu adalah cara mengkomunikasikannya. Nah terus terang menurut saya sebelum dengan adanya gugus tugas ini ya, kita mungkin simpang siur sekali komunikasinya, ini yang membuat orang panik apalagi di sosmed dan lain sebagainya. Jadi harus ada pemusatan informasi, komunikasi yang jelas, ya tidak membingungkan tapi yang kredibel. Nah masalahnya kan kita negara demokrasi itu institusi-institusi pemerintah dan lain sebagainya itu masyarakat kan menganggap nggak kredibel. Dengan pejabatnya sendiri tidak percaya dan lain sebagainya. Jadi memang kita juga harus sebagai media harus membantu ya meningkatkan kredibilitas dari komunikasi ini. Dan kalau memang sudah dikomunikasikan, kita harus tahu strateginya itu apa dan harus kita lihat ini dan kita harus demand ya minta ini implementasinya itu seperti apa, siapa saja yang dilibatkan, di sini bagaimana dengan aparat keamanannya, di sini bagaimana dengan ini kita pasokan pangan, sembako dan supaya tidak ada penimbunan, harga melonjak dan lain sebagainya. Nah ini yang harus jelas, dan kalau misalnya suatu daerah merasa bahwa ya sudah tanggap darurat, ini sekarang ini hanya waktu saja sebelum menyebar kemana-mana. Dan kalau ini kita negara 270 orang, Singapura itu hanya 4 juta orang ya. Jadi kita juga harus belajar dari negara-negara yang sudah melaluinya. Nah ini perlu koordinasi yang baik, ya komunikasi yang baik, tapi yang tegas, yang jelas, yang kredibel. Nah di sini saya rasa media bisa memainkan perannya. Tapi sekali lagi, ini bukan masalah ekonomi sekarang ini masalah kemanusiaan. Kalau menjaga jarak itu bukan karena kita ikut imbauan, tapi kita melakukan sesuatu yang berdasarkan kemanusiaan. Karena yang sekarang terjadi, ya saya bukan medis atau dokter, tapi yang saya baca itu 4 dari 5 orang itu kemungkinan tidak tahu bahwa mereka itu carrier. Saya tidak tahu, mungkin Yudi carrier, Maria carrier, saya carrier. Kita harus berasumsi bahwa kita semua itu potential carrier, karena banyak ada yang namanya asymptomatic, tidak ada gejala. Nah, untuk ini kita harus punya kesadaran supaya kita tidak membantu menularkan, ya, karena kita tidak tahu. Ini kita musuh yang kita tidak pahami gitu. Jadi yang paling harus kita tekan lagi, setiap orang itu memiliki tanggung jawab melakukan perannya, yaitu melakukan semua yang diimbau oleh World Health Organization dan lain sebagainya, menjaga jarak, mencuci tangan, membersihkan, disinfektan, tidak istilahnya kalau sakit mengisolasi diri, kalau merasa sudah terpapar dan lain sebagainya langsung melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya kalau kita semua melakukannya, kita bisa memperlambat laju penyebaran bahkan memutus virus dan bahkan memutus rantai seperti yang dilakukan oleh China. China saat ini sudah tidak ada kasus, tapi mereka ada kasus dari orang yang masuk. Nah, ini termasuk dari Indonesia. Mereka itu sangat strict. Ada seorang Australia, Chinese yang jogging, ya, karena dia merasa bahwa wah saya harus sehat, saya jogging. Sebenarnya dia harusnya karantina karena dia pendatang luar, langsung ditangkap, langsung dipulangkan dan langsung dipecat dari pekerjaannya. Jadi harus ada sanksinya, harus ada konsekuensinya, harus ada ketegasannya. Masalahnya masyarakat kita bisa nggak digituin, bisa nggak disiplin. Saya lihat gini lah. Ini ada dua hal, saya sepakat sama Mbak Desi, bahwa satu sisi adalah perekonomian, yang kedua kemanusiaan. Kemanusiaan ini tidak bisa ditunda, nyawa mati ini tidak bisa ditunda. Satu hari orang mati, kemudian sehari ini seseorang memaparkan virus ini ke orang lain, maka semakin berjejaring. Itu tidak bisa ditunda. Perekonomian. Nah, kalau dilihat perekonomian sejauh ini pemerintah sudah melakukan banyak hal. Ya, ada 2 stimulus ya, stimulus fiskal, stimulus non fiskal itu sudah dilakukan. Ada semacam pengurangan pajak untuk dan bantuan langsung. Ya, bantuan langsung itu semua sudah dilakukan. Tetapi menurut saya, apalah arti gitu loh. Apalah arti stimulus-stimulus yang diberikan ini kalau
penyebaran virus ini kian masif di mana-mana. Ini justru buat pelaku usaha. Pelaku usaha itu kan di mana-mana selalu menuntut kepastian. Tetapi kalau misalnya ini tanpa ada tindakan yang tegas, kita tidak bisa istilahnya melakukan suatu kebijakan yang tegas dan jelas, ini justru bisa efeknya kemana-mana. Jadi Anda melihat belum ada kebijakan yang jelas terkait dengan penegakan penertiban, kemudian juga sanksi seperti itu. Tapi kita jeda dulu ya. CNN Indonesia Layar Demokrasi akan kembali lagi sesaat lagi. Ya, berikut kita saksikan data terkini tentang kasus COVID-19 di tanah air. Hingga siang ini terdapat 369 orang yang terdata positif virus corona atau mengidap COVID-19. Dari jumlah tersebut 17 orang telah dinyatakan sembuh, sementara jumlah kasus meninggal dunia sudah mencapai angka 32 orang. Dan kita akan melihat bagaimana persebarannya. Persebaran mengenai virus COVID-19 ini, memang Jakarta masih merupakan salah satu provinsi yang paling besar angka persebaran terkait dengan jumlah korban meninggal maupun juga terkait dengan angka positif dari virus COVID-19. Kita kembali lagi perbincangan ke Mbak Desi dan Mbak Maria, ini terkait dengan udah kita tidak lagi membahas dampak ekonomi, tapi ke sisi kemanusiaan bagaimana ke depannya. Perdebatan akan muncul mengenai bagaimana ketika penegakan kebijakan negara ini perlu ada ketertiban dan perlu ada payung hukumnya, perlu ada sanksi, mungkin perlu ada perda. Kalau kita melihat di Malaysia sendiri sudah cukup jelas terkait bagaimana mobilitas warga Kuala Lumpur sendiri, dan mereka sudah kena sanksi dari segi material maupun kurungan boleh jadi. Akan mungkin kalau di Italia, di Milan juga seperti itu. Lalu sebenarnya seperti apa nih kondisi di Indonesia dengan tadi Anda katakan perlu dimodifikasi dengan dikarantin Jakarta mungkin sebagai bentuk kemanusiaan juga karena penyebaran virus COVID-19 di Jakarta cukup tinggi. Saya? Ya. Kalau saya lihatnya begini ya, saya lebih mengkhawatirkan dampak kalau ini tidak diselesaikan dengan cepat. Itu karena dampaknya udah kemana-mana. Sekarang saja ekonomi kita lumayan loh, kondisi pasarnya juga rupiah udah mau hampir 16.000, terus IHSG juga turun terus. Hari ini untungnya hijau udah naik, tetapi setelah kemarin beberapa hari koreksi terus. Kondisi-kondisi ini sebenarnya harus diperhatikan juga, ya, karena semua orang menuntut kepastian. Dan pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menjamin, untuk memberi semacam keyakinan kepada masyarakat di luar sana bahwa kami mengatasi situasi dengan baik. Pesan ini juga yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau saya melihat selama ini seperti tidak ada pesan seperti itu gitu loh. Seperti orang juga merasa ini situasinya gawat nggak sih? Situasinya darurat nggak sih? Karena semua bertanya-tanya. Karena tidak ada semacam jaminan dari pemerintah bahwa kami mengatasi situasi ini dengan baik. Kami akan melakukan ini untuk mengakhiri pandemi ini. Itu yang menurut saya tidak ada dan pemerintah harus bekerja keras untuk itu. Tentunya didukung oleh dan semua pihak ya. Ya, Mbak Desi bagaimana tanggapannya? Ya, saya rasa sebenarnya kita tuh sudah memiliki ya secara budaya itu yang paling bagus yaitu adalah gotong royong ya. Kalau kita hanya menggantungkan diri kepada pemerintah, kita paham ya negara kita sebagai demokrasi dan kita juga kredibilitas terhadap institusi juga tidak terlalu tinggi, belum lagi mungkin perbedaan visi antara pusat dan daerah dan wilayah dan lain sebagainya antara bupati, gubernur sehingga masing-masing memiliki interpretasi sendiri. Yang harus kita lakukan ini adalah mengkomunikasikan ya apa yang harus kita lakukan segera. Oke, kita tidak perlu memikirkan menurut saya ini bukan lagi diperdebatkan. Ini kita tidak perlu berdebat ekonomi, sosial dan lain sebagainya, tapi ini masalah kita harus memerangi, kita harus memberantas virus ini, memperlambat karena konsekuensinya ini sekarang ini sudah 369 ya. Besok bisa 500. Minggu depan itu kalau kita tidak lakukan sesuatu segera dan juga tiap hari ada pers conference dan lain sebagainya. Pers conference tanpa diikuti dengan langkah-langkah dari kita sendiri untuk melakukannya ini bisa ribuan nanti, bisa 10 ribuan nanti, ini akan sangat sulit. Kita makin kewalahan. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang, kita media, tapi juga semua misalnya harus melibatkan budayawan,
ya harus libatkan tokoh agama, harus melibatkan akademisi, harus kita semua menjaga masing-masing ya, mengingatkan keluarga, mengingatkan misalnya kalau orang ada yang merasa ini kan saya nggak akan kena ya, anggap saja kita semua itu carrier ya, secara potensial. Jadi kita harus dari pandangan ini jangan menganggap it's not gonna happen to me gitu. Anggap saja kita sudah memilikinya sehingga kita harus memproteksi satu sama lain. Kalau kita tidak ada mindset seperti itu, ya ini kalau business as usual, kita tinggal lihat saja apa yang terjadi di Italia. Kita belajar dong dari pengalamannya. Kita lihat apa yang terjadi di Wuhan, di China, itu berapa ribu yang meninggal, dan kita lihat apa yang terjadi di Iran ya. Tapi kita kan juga bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh negara yang lebih berhasil, misalnya ya contact tracing. Kenapa testing ini penting? Supaya tahu, oh ini kena atau ini ada kemungkinan terpapar, bisa diisolasi, bisa dilakukan penanganan dan lain sebagainya. Tapi semua ini harus ada perlambatan gitu. Ya, menarik sekali ya perbincangan Mbak Maria, seperti mau ngomong tapi waktunya udah terbatas sekali. Ya, tadi ekspektasi kita semua sama, tidak ada dari enough debating. Betul sekali. Cukup. Perdebatan tidak lagi mendapatkan masalah ekonomi, tapi lebih kemanusiaan, memutus bagaimana itu rangkaian daripada penyebaran virus corona. Kebijakan pemerintah kita serahkan ke pemerintah, terkait bagaimana individu adalah bagaimana kita punya kesadaran diri seperti Mbak Desi tadi katakan. Sebagai individu kita boleh jadi adalah carrier dan kita harus memberikan awareness buat diri kita sendiri maupun lingkungan terdekat. Terima kasih buat Mbak Maria dan juga Mbak Desi untuk perbincangan hari ini. Mudah-mudahan juga pemerintah dan kita semua bisa melakukan langkah nyata ke depannya. Jadi demikianlah CNN Indonesia, layar demokrasi akan kembali saat lagi.